Saya kira berdoa ya Bu ya. Mm. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk kebaikan hari ini. Terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu lagi yang Kau berikan kepada kami Yesus. Kami bisa bangun menikmati hari-hari-Mu yang Kau sediakan pada hari ini Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau selalu beserta kami Tuhan. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semua perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buka jiwa roh hati kami untuk merenungkan setiap perkataan-Mu pada hari ini Tuhan. Buka hikmat-hikmat-Mu Tuhan, mengalir Yesus Roh Kudus. Kami perlu Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mulai bernyanyi ya Bu ya. Bukan dengan barang fana, tahu ya Bu ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Bu ya. Balik ke sini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Maksudnya aku telah mati, hidup lama kita ya Bu ya. Hidup lama kita telah mati, tertinggal di belakang, dan harus kita tinggalkan ya Bu ya. Cara hidup kita yang lama, karena semuanya sia-sia ya Bu ya. Ya Bu ya. Kita memakai cara hidup Tuhan ya Bu ya. Kita
berdoa untuk dimampukan, karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri ada banyak hal yang terjadi di dunia ini ya Bu ya. Dan kita memohon kekuatan Tuhan untuk dimampukan ya Bu ya. Kita belajar itu setiap hari ya Bu ya, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan semampu kita ya Bu ya. Tuhan yang akan sempurnakan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Dari utara ke selatan ya, kita nyanyikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Ya Bu ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin ya Bu ya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus benar-benar baik dalam hidup kita ya Bu ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan merenungkan ya Bu ya, ayat firman Tuhan. Di 1 Korintus 4 ayat 3. Ini Tuhan ajarkan ya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Di sini diajarkan kayak gitu luar biasa ya. Jadi di sini ditulis bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab ayat 4-nya ya, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dianya huruf besar, yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di sini terus kayak gitu. Luar biasa ya Bu ya. Di sini di kitab ini kita diajarkan ya Bu ya, untuk tidak menghakimi orang lain, dan terlebih lagi untuk tidak menghakimi diri sendiri. Ya Bu ya. Itu penting sekali, karena yang setiap hari kita hadapi itu 24 jam itu diri kita sendiri. Ya Bu ya. Hak penghakiman itu akan datang diri kita sendiri. 24 jam. Saat kita mengambil keputusan satu hari yang salah kemarin, itu kesalahan itu akan menghakimi kita. Ya Bu ya. Saat kita melakukan kesalahan berapa puluh tahun yang lalu, kalau kita tidak dikuatkan, kalau kita tidak menguatkan diri, maka penghakiman itu akan datang ke kita. Ya kan Bu ya. Dan saat penghakiman atau penyesalan datang itu ya Bu ya, kalau kita tidak berada di tempat yang tepat atau orang-orang yang tepat, kita kan lihat ya Bu ya, orang-orang yang di televisi atau di berita-berita online tuh ada yang bunuh diri ya Bu ya. Kita seakan-akan mau, kalau ada di dekatnya kita bisa mau mencoba meraih ya Bu ya.
kita tidak tahu apa yang dialami mereka ya Bu ya. Penghakiman apa yang mereka alami, penghakiman ke diri mereka sendiri, ucapan-ucapan yang mereka ucapkan ke diri mereka sendiri kan kita tidak tahu ya Bu ya. Ini kita berharap ya Bu ya, ucapan yang tertulis di Alkitab ini apa namanya, dapat didengar semua orang ya Bu ya. Karena ini dialami semua orang. Penghakiman Ibu kan juga ada kesalahan ya Bu ya, di masa lalu pasti ada kesalahan, tapi tugas kita juga Bu untuk ini apa namanya, untuk tidak menghakimi diri sendiri ya Bu ya. Karena kita sadar yang berhak menghakimi itu Tuhan ya Bu ya. Maksudnya gini, sama-sama orang berdosa. Kadang-kadang kan kalau melakukan kesalahan itu kayak dituding-tuding terus ya Bu ya. Itu wajar dilakukan manusia kalau kita melakukan kesalahan berulang-ulang dan sama-sama terus kayak gitu. Itu kan berarti udah masuk tindakan hukum ya Bu ya. Tapi maksudnya saat kita melakukan kesalahan dan kita sadar dan kita berbalik dari itu, nah kesalahan yang sudah kita sadari itu terkadang secara sengaja atau tidak sengaja itu seperti diperhadapkan ke kita oleh diri sendiri atau orang lain ya Bu ya. Dan kita harus punya perisai yang tepat. Perisai yang tepat itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang ini, yang ada di 1 Korintus 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5 ini ya Bu ya. Ini penting bagi kita. Ini penting bagi umat manusia zaman sekarang ya Bu ya, untuk memberi kekuatan. Benar nggak Bu? Saat Ibu melakukan kesalahan atau saya saat melakukan kesalahan, kita dihakimi orang. Tapi diri kita sendiri yang bersama kita 24 jam. Itu yang terpenting ya Bu ya. Nah, saat untuk bisa meresapi ayat firman ini, kita juga harus ya Bu ya, mempunyai jiwa untuk tidak melakukan kesalahan tidak melakukan kesalahan sama lagi ya. Itu yang terpenting. Jadi kan kita yang tahu, kita kan untuk tidak menghakimi diri sendiri, kan kita yang tahu isi hati kita. Apakah hati kita itu benar-benar menyesali atau tidak ya Bu ya. Jadi penting untuk bertobat dulu ya Bu ya. Penting untuk bertobat agar secara sadar atau tidak sadar kita tuh sudah memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain ya Bu ya. Jadi saat kita tidak menghakimi diri sendiri, kita tidak menghakimi orang lain ya Bu ya. Itu penting ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang. Karena orang-orang yang biasa menghakimi orang lain kan, kalau kita sering baca di buku-buku itu biasanya karena ada kesalahan yang sama yang mereka lakukan atau alami, tapi mereka tutupi dengan melemparkan kesalahan ke orang lain kayak gitu. Beda dengan hakim atau beda dengan petugas-petugas yang melakukan tugasnya itu ya, karena ada orang-orang yang salah kayak Ibu ya, yang melanggar hukum, yang membuat kerugian bagi orang ya, baik materi atau baik secara jiwa atau fisik, itu beda lagi. Itu maksudnya udah ranah hukum kayak gitu. Nah, ini penting bagi kita ya Bu ya. Penting bagi kita untuk karena Tuhan katakan kuduslah karena aku kudus. Tuhan mengatakan itu. Kalau kita menghakimi diri kita dengan aku tidak kudus, nanti aku tidak diterima sama Tuhan. Lah, kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Tuhan sudah rela mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Darah Tuhan Yesus sudah menguduskan ya Bu ya. Ini penting kita sadari, maksudnya seperti itu. Agar kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Karena di kitab yang sama Tuhan katakan kita harus kudus. Padahal kita manusia sadar manusia itu terdiri dari daging yang seringnya itu melakukan kesalahan. Nah, saat kita bertobat,
kita kan sering dihakimi orang, oh tidak kudus, atau kita menghakimi diri kita sendiri dengan wah aku tidak kudus, nanti gimana kalau ketemu Tuhan. Nah itu pentingnya ayat ini untuk tidak menghakimi diri kita sendiri ya Bu ya. Ya. Amin ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Jadi penguatan kita ini benar-benar, ayat ini benar-benar mengajarkan kita. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu, atau entahkah aku dihakimi oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Amin ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu ya. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah mati, bangkit. Darahnya telah menguduskan kita. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Itu penting ya Bu ya. Itu penting bagi kita. Manusia untuk menyadari itu agar tidak menghakimi diri kita ya Bu ya. Dan saat kita tidak menghakimi diri kita, maka kecil kemungkinan untuk menghakimi orang lain ya Bu ya. Karena kita sudah menerima diri kita. Jadi saat orang melakukan kesalahan, kita akan manusiawi, asalkan dia cepat sadar kayak gitu ya Bu ya. Jadi saat kita sedikit menghakimi diri kita sendiri, maka kita sedikit pula menghakimi orang lain. Karena cerminan kita memperlakukan orang lain kan emang bagaimana kita memperlakukan diri kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Saya sih berharap semoga ayat ini dibaca banyak orang ya Bu ya. Semakin banyak orang yang mampu memaafkan diri mereka atau memaafkan orang lain ya Bu ya, sehingga dunia semakin damai ya Bu ya. Kita kan boleh berharap ya Bu ya, untuk kebaikan kita semua ya Bu ya. Berita baik ini didengar banyak orang ya Bu ya. Ada ayatnya untuk menguatkan. Amin ya Bu ya. Ayat ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Kita akan baca setiap hari ayat-ayat yang menguatkan ya Bu ya, untuk kita renungkan ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu ya. Mari kita nyanyi ini. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Amin ya Bu ya. Oh, mulia. Amin. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin ya Bu ya. Terima kasih.
Terima kasih Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Ayat firman-Mu hari ini menguatkan kami Tuhan untuk tidak menghakimi diri kami Tuhan, untuk kami bisa mengampuni diri kami untuk apapun kesalahan kami di masa lalu, sehingga kami bisa mengampuni kesalahan orang-orang Tuhan. Untuk untuk bisa Tuhan menjadi garam dan terang-Mu Yesus, seperti yang Kau mau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih untuk ayat-ayat-Mu yang benar-benar menguatkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang benar-benar Tuhan yang mengerti kami Tuhan. Kau adalah hakim yang adil bagi kami Yesus. Terima kasih karena begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Kau Tuhan yang benar-benar ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau berkenan Tuhan untuk hadir menemui kami, menemui umat-Mu ini dan menemui seluruh orang-orang dunia ini Tuhan. Banyak orang yang Kau temui Tuhan. Terima kasih sehingga kami dikuatkan Tuhan, karena Kau Tuhan kami yang nyata, Kau Tuhan kami yang ada. Terima kasih perkenanan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, berkat segala berkat duniawi mengikuti kami Tuhan, jika kami menjadi berkat bagi siapapun yang Kau inginkan sampai ke penjuru dunia seperti yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.